Jemaat Tuhan, tidak ada orang yang lahir dengan cita-cita ingin menjadi hamba atau menjadi budak. Tetapi kadang hidup tidak seindah dan seideal yang dibayangkan atau yang diharapkan. Jadi ketika seseorang memilih untuk bekerja menjadi budak, maka biasanya itu adalah karena terpaksa, karena keadaan yang memaksa. Bahkan orang Yahudi pun yang notabene adalah umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah, di dalam kehidupan mereka pun ternyata ada juga yang namanya orang Ibrani, orang Israel yang menjadi budak. Oleh karena keadaan ekonomi yang lemah, karena terhimpit, makanya mereka kemudian menjual dirinya menjadi budak bagi saudara sebangsanya. Budak pada masa itu, saudara-saudara, adalah seorang pekerja rumah tangga yang bekerja tanpa diberi upah. Mereka ini biasanya tidak punya hak apa-apa, dan secara sosial mereka tidak punya status dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak terhormat. Budak pada masa itu adalah orang yang boleh dibilang sama sekali tidak punya hak terhadap apapun, bahkan termasuk atas dirinya sendiri, atas hidupnya sendiri. Segala sesuatu diatur dan ditentukan oleh tuannya atau oleh majikannya. Dan hal ini wajar pada masa itu. Tetapi ketika ini berkaitan dengan orang Yahudi, dengan orang Ibrani, dengan bangsa kepunyaan Allah ini, Allah tidak menghendaki perbudakan yang tidak berbatas, perbudakan yang tidak berperi kemanusiaan. Karena itulah dalam bacaan kita tadi, Allah memberikan aturan kepada Israel melalui Musa tentang hak seorang budak Ibrani. Peraturannya mengatakan begini kalau kita baca tadi. Kalau ada seorang yang membeli seorang budak atau seorang memberi dirinya untuk menjadi budak, menjual dirinya untuk menjadi budak kepada saudara sebangsanya, maka dia bekerja maksimum hanya 7 tahun. Setelah 7 tahun, dia harus bebas. Dia harus dibebaskan tanpa memberikan tebusan apapun. Kalau dia datang sendiri pada waktu 7 tahun yang lalu, maka setelah 7 tahun bekerja, dia bebas seorang diri. Kalau dia datang dengan istrinya, maka pada tahun yang ke-7 itu, setelah bekerja 7 tahun, dia bebas bersama dengan istrinya. Kalau dia datang seorang diri, tapi kemudian tuannya memberikan kepadanya seorang perempuan, dan dari perempuan ini ada lahir anak atau anak-anak, maka setelah 7 tahun, orang ini boleh bebas tanpa tebusan apa-apa, tetapi istri dan anak-anaknya menjadi milik hak tuannya. Hanya saja, kalau budak ini kemudian setelah 7 tahun dia punya hak untuk bebas, tapi kemudian dia datang pada tuannya dan dia bilang, "Tuan, aku cinta pada tuanku, aku cinta pada istriku, aku cinta pada anak-anakku dan aku tidak mau meninggalkan mereka, tapi aku mau bekerja terus sama tuanku," maka tuannya ini harus membawa dia menghadap kepada Allah, dan di pintu atau tiang pintu, tuannya harus menusuk telinganya dengan penusuk. Itu menjadi tanda bahwa sekarang si budak ini telah menjadi milik tuannya, bekerja pada tuannya ini seumur hidupnya. Itu aturan-aturannya. Lalu kalau saudara-saudara baca di ayat 7 dan selanjutnya, ada aturan tentang kalau seorang yang menjual anak perempuan untuk menjadi budak. Aturannya agak berbeda, tetapi satu hal yang sama adalah bahwa anak perempuan yang dijual sebagai budak ini pun dia harus dibebaskan setelah bekerja selama 7 tahun tanpa tebusan apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa maksimal 7 tahun? Kenapa tidak bisa lebih? Gitu ya? Atau tidak boleh lebih tuannya mempekerjakan hambanya atau budaknya ini? Tujuannya adalah supaya tidak ada penindasan, tidak ada penekanan dari orang Ibrani terhadap saudaranya sesama orang Ibrani juga. Atau kalau kita membaca di kitab Imamat misalnya, di pasal 25, kenapa umat Israel tidak boleh
memperbudak saudara sebangsanya tanpa batasan waktu adalah karena orang Israel harus ingat bahwa mereka dulu juga adalah budak di Mesir yang kemudian dibebaskan oleh Tuhan, dan karenanya tidak boleh untuk memperbudak saudaranya tanpa batasan waktu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apakah yang mau kita renungkan dari firman Tuhan ini? Apa relevansi hukum peraturan tentang hak budak Ibrani ini bagi kita? Sekarang ini, saudara-saudara, kita sangat menyadari bahwa kita tidak lagi hidup di zaman perbudakan. Perbudakan sudah tidak boleh, sudah dilarang, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Tetapi sebetulnya, esensi atau hakikat perbudakan, tuan dan hamba, tuan dan majikan dan budak, itu sebetulnya selalu ada dan berlangsung terus sampai sekarang. Itu bisa terlihat di mana saja, di organisasi, di bisnis, di rumah tangga, bahkan juga di dalam gereja, di pemerintahan pun juga ada struktur atasan dan bawahan, struktur tuan dan hamba. Karena yang esensi dari perbudakan, esensi dari tuan dan hamba ini adalah bahwa ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai. Tuan menguasai, hamba dikuasai. Dan ini terjadi, terlihat, terasa di mana saja. Walaupun namanya bukan lagi perbudakan dan setiap pekerja pasti harus mendapatkan upahnya atau bayarannya, tetapi esensi bahwa ada yang menguasai dan ada yang dikuasai itu tetap ada sampai sekarang ini. Hal ini saudara-saudara terlihat baik dari sisi pekerja, dari sisi hamba, maupun dari sisi si pemberi kerja, dari sisi tuan. Bahwa pada satu sisi masih banyak orang yang mempekerjakan sesamanya seperti budak, tanpa memperhatikan hak-hak asasinya. Dan di sisi lain, masih banyak orang yang bekerja seperti budak. Artinya, bermental budak. Itu terlihat misalnya begini. Walaupun kita bekerja, kita yang menjadi buruh, kita menjadi budak. Dalam tanda petik, kita menjadi bawahan begitu ya. Walaupun kita bekerja sebagai orang yang diupah, sebagai orang yang dibayar, tetapi seringkali kita bekerja dengan mental budak. Mental budak itu apa? Mental budak itu adalah kalau nggak dikerjain, kalau nggak disuruh kerja, nggak kerja. Kalau nggak diperintah, kalau tidak ada perintah, tidak dilakukan. Kita bekerja hanya apa yang menurut yang ada di depan mata kita, itu pun kalau disuruh. Kalau diperbolehkan kita lakukan, kalau tidak ya sudah. Kalau tidak ada perintah, tidak ada inisiatif untuk melakukan sesuatu di luar apa yang diperintahkan itu, padahal mungkin itu baik. Di sisi yang lain, walaupun kita membayar pekerja sesuai aturan, kita sebagai tuan, kita membayar pekerja sesuai aturan, kadang-kadang masih banyak tuan yang mempekerjakan pegawainya tidak secara manusiawi, tidak memperhatikan hak-hak asasi mereka. Di alam yang sudah merdeka seperti sekarang ini, kita baru saja merayakan memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia, yang secara khusus hari ini kita rayakan juga. Jika kita masih bekerja seperti budak dan memperbudak orang, itu berarti mungkin ada yang salah dengan kita. Ada yang salah pada mentalitas kita. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan, mau mengajarkan dan mengingatkan kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dalam struktur tuan dan hamba, majikan dan majikan dan budak, atasan dan bawahan. Sekalipun hierarki ini tetap ada, status tuan dan hamba itu tetap ada, tetapi kita diingatkan bahwa semuanya itu harus berlangsung dalam koridor saling menghormati, menghargai sesama manusia. Bahwa kita harus memperlakukan sesama manusia sebagai layaknya dia manusia. Sekalipun perbudakan itu masih ada esensinya,
Tetapi ada hal-hal yang harus berubah dari esensi perbudakan zaman dulu dengan dari perlakuan perbudakan zaman dulu dengan perbudakan yang terjadi zaman sekarang. Yang esensinya masih terasa sampai sekarang. Perbedaannya pada apa? Perbedaannya adalah pada sikap dan perlakuan. Sikap dan perlakuan seorang tuan terhadap hambanya dan sikap atau perlakuan seorang hamba kepada tuannya. Bagaimana seharusnya sikapnya? Kalau kita membaca sebuah nasihat praktis yang ditulis oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dan Kolose, kita akan temukan di situ bagaimana sih seharusnya sikap seorang tuan dan seorang hamba. Disebutkan di Efesus 6 dan Kolose 3 serta Kolose 4. Hamba terhadap tuan itu seperti apa? Bahwa hamba terhadap tuan itu dia harus taat dalam segala hal. Dalam taatnya itu dia harus takut dan gentar. Artinya apa? Hormat. Taat karena hormat, bukan cuma karena takut. Sebab kalau cuma karena takut itu berarti nanti apa yang disebutkan di Kolose 6 ayat 6 dan seterusnya. Yang kerja itu hanya sekadar kalau ada di depan tuannya, tapi nanti kalau di belakang nggak kerja. Itu namanya kerja cari muka supaya dipuji oleh tuannya. Kata Paulus, tidak boleh seperti itu seorang hamba bekerja terhadap tuannya, tapi harus bekerja dengan rela, dengan tulus hati, bukan dengan cari muka atau dengan asal tuan senang. Jadi kalau di depan tuan bikin baik-baik, begitu di belakang bikin suka-suka. Nah, kenapa seorang hamba harus begitu? Karena sama seperti Kristus adalah tuannya, dia pun harus taat kepada tuannya sama seperti taat kepada Kristus. Sebaliknya, sikap seorang tuan kepada hambanya seperti apa? Paulus katakan, seorang tuan harus berbuat hal yang sama, hal yang demikian. Yang demikian itu apa? Demikian itu adalah bahwa seorang tuan itu juga harus tulus dan rela hati dalam memperlakukan hambanya. Tidak mengancam, tapi berlaku adil dan jujur. Kenapa seorang tuan harus begitu? Dasarnya Paulus bilang, karena dia hamba itu juga punya Tuhan. Dan Tuhan dia dengan Tuhan kita sama. Ini karena jemaat berbicara kepada jemaat-jemaat Kristen. Jadi hamba Tuhan dan hamba sama-sama orang Kristen. Dia punya Tuhan, kita punya Tuhan, dan Tuhan kita tidak tutup mata terhadap orang-orang yang diperlakukan dengan lemah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang harus terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan rumah tangga, terhadap asisten rumah tangga, terhadap sopir kita. Ini terjadi juga harus di kantor, atasan terhadap anak buah, dan sebagainya. Hierarki memang mungkin tidak bisa dihilangkan, tapi perlakuan dan sikap yang baik bisa dilakukan. Penghormatan, kebebasan, dan hak asasi lainnya harus diberikan sebagaimana yang seharusnya. Di sisi lain, saudara-saudara, jika kita yang sebenarnya dapat memilih pekerjaan lain selain menjadi budak, namun kita tetap memilih pekerjaan untuk menjadi hamba terhadap orang lain karena cinta kita, maka hendaklah hal itu dilakukan bukan hanya sekadar karena iming-iming. Kalau sampai hari ini kita masih bekerja pada orang lain, maka hendaklah itu bukan sekadar sebuah karena diiming-imingi uang atau hal yang lainnya, tapi karena memang kita butuh pekerjaan ini sebagai tempat di mana kita menyalurkan hobi, minat, dan keterampilan atau kemampuan kita, menyalurkan potensi yang kita miliki. Begitu juga halnya saudara-saudara dengan pelayanan. Kalau dipikir-pikir, kalau kita mau renungkan, maka sebenarnya dalam pelayanan gereja pun kadang-kadang kita bisa saja merasa seperti kita diperbudak. Hari ini ke gereja, besok-besoknya lagi harus gereja, rapat ini, rapat itu. Jadinya seperti kita yang namanya juga di gereja hamba ya, jelas-jelas namanya hamba dan pelayan. Tapi kadang-kadang kita juga merasa bahwa kita ini jadi pelayan seperti budak. Tapi itu semua sebetulnya adalah kita yang pilih. Dan kita harus memilih. Tuhan mungkin tidak melarang kita untuk berhenti. Tuhan juga pasti tahu
Kalau kita mungkin punya kelemahan, kita punya keterbatasan, kita mungkin bahkan tertekan oleh pelayanan dan oleh rekan-rekan pelayanan yang lainnya, atau tertekan oleh keadaan. Tapi jika kita memilih untuk tetap melayani karena kita cinta pada Tuhan kita, maka marilah kita memaknai pelayanan kita itu dengan segala perhambaan terhadap pelayanan itu sebagai cara kita untuk mengungkapkan cinta kasih kita yang tulus kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perbudakan telah berakhir, tetapi perbudakan mungkin belum berakhir, tetapi kita bisa mengubah maknanya. Karena itu marilah kita memperlakukan kasih Allah terhadap siapapun, baik kita sebagai tuan kepada hamba maupun kita hamba sebagai hamba kepada Tuhan, supaya damai sejahtera dan kasih Allah menjadi bagian yang boleh dinikmati oleh setiap kita. Amin.